Jumpa lagi dengan Maman Racing di Last Corner YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Welcome to the Last Corner YouTube channel. Peluang VD pertama di sirkuit Assen Belanda. Di video kali ini kita akan membahas seperti apa karakter sirkuit Assen Belanda dan peluang VD pertama di Red Bull MotoGP Rookies Cup yang akan digelar akhir bulan ini. Dan ada satu info menarik yang mungkin tidak kita semua ketahui dari motor KTM RC250R yang dipakai para peserta Red Bull MotoGP Rookies Cup, termasuk Veda Pratama. Jadi tonton video ini hingga selesai. Mari kita mulai. Seperti namanya, sirkuit Assen terletak di daerah Assen, Provinsi Drenthe, Belanda. Sirkuit ini dibangun pada tahun 1955. Panjang sirkuit 4,5 km atau lebih tepatnya 4.545 meter. Lebar trek mencapai 14 meter dan trek lurus terpanjangnya 487 meter. Jumlah tikungan ada 18 tikungan, 12 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Melihat data tadi, Maman Racing tertarik untuk membahas dua hal saja dari sirkuit ini. Kita mulai dari data pertama. Trek lurus panjang 487 meter bukanlah trek yang panjang untuk ukuran motor prototipe 250 cc ke atas. Akselerasi sangat dibutuhkan di sini. Apalagi garis start dan finish tidak jauh dari last corner atau tikungan terakhir. Artinya sirkuit ini bukanlah surga dari slipstreaming. Curi angin dari pebalap di depan tidak begitu mendominasi di sirkuit ini. Namun kemampuan berakselerasi bisa jadi kunci. Late braking, feeling membuka gas lebih cepat akan sangat membantu. Dan karakter Veda Pratama sepertinya cocok di sirkuit ini. Tapi apakah semudah itu? Tentu saja tidak. Sama seperti seri-seri sebelumnya, Veda Pratama mengenal setiap sirkuit tahun ini hanya satu hari, yakni hari Jumat. Karena hari Sabtu dan Minggu sudah harus menjalani race 1 dan race 2. Dan inilah hal kedua yang paling krusial, membuat sirkuit ini menjadi salah satu sirkuit paling tricky. Membuat semua menjadi tidak mudah, yakni jumlah tikungan. 12 tikungan ke kanan, 6 tikungan ke kiri. Dari hal tersebut, maka pebalap akan dituntut mampu memanage grip dari ban motor mereka. Bagian sebelah kanan tentu akan lebih cepat habis jika dipush panjang race. Temperatur ban sebelah kiri pun tentu akan lebih dingin, dan ini bisa jadi masalah tersendiri. Mungkin itulah dua hal krusial yang menjadi catatan bagi Maman Racing di video kita kali ini. Lalu bagaimana peluang Veda Pratama? Sabar, Maman Racing sajikan dulu satu fakta unik dari motor KTM RC250R yang dipakai peserta Red Bull MotoGP Rookies Cup. Jika diperhatikan dengan teliti, ada satu benda kecil berada di kiri bawah tangki bahan bakar motor ini. Benda mirip cincin yang sebelumnya memang terlihat jelas, namun akhir-akhir ini Maman Racing lihat sudah lebih rapi. Setelah saya cari tahu dan memastikan ke salah satu teman yang bekerja di sana, benda itu adalah tuas radiator yang dilakban. Lah kok bisa? Jadi begini, suhu udara Eropa yang dingin membuat motor dengan radiator terbuka akan membuat mesin menjadi lebih dingin lagi.
Padahal mesin bisa menyala karena adanya proses pembakaran. Ya lebih simpelnya bisa kita temui sehari-hari. Saat pagi hari, kadang motor susah dihidupkan karena temperatur yang masih terlalu dingin. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Jika ada yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, fungsi dari cincin itu tadi adalah untuk menarik lakban lepas dari radiator ketika motor dalam kondisi hidup. Lalu kapan tuas itu ditarik? Apakah ketika jelang lap pemanasan atau saat sudah posisi membalap? Kalau menurut saya sih sebelum lap pemanasan, karena ketika balap dimulai tentu semua fokus di lintasan saja, dan terlalu berisiko overheat jika telat menarik tuas. Oke semuanya, mungkin itu sedikit info dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Peluang Veda Pratama di Ascent Belanda, menurut saya Veda Pratama bisa finish lebih baik di sini. Podium juga bukan hal mustahil. Tapi dalam balapan semua bisa terjadi. Kita doakan saja Veda Pratama diberikan kelancaran dan bisa mendapatkan hasil positif di seri kali ini. Amin. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Salam gaspol. Hai warga Gunung Kidul, apakah kalian mendengarku? Sudahlah ingin ku menangis saja melihat fakta bahwa mereka tak berdaya. Berkeluh kesah harus pada siapa, berjuang demi merah putih tetap berjaya. Tempat kami kecil tapi kami tak kerdil, seperti anak tiri tapi kami tetap berdiri. Hey, para pejabat negeri, lirik ini langkah terakhir kami. Bendera merah putih ku kibarkan puluhan kali, tapi tak satu pun kalian yang peduli. Gunung Kidul tercinta bukan daerah sulit, prestasi elit tapi bikin sirkuit kok sulit. Apakah selamanya kami kau tempatkan di sini? Pasar sapi yang mungkin tak selamanya berdiri. Lalu kemana kami harus pergi jika tak ada tempat bagi kami? Ketuklah hatimu wahai para pemimpin, sampai kapan kita kalah sama Upin dan Ipin? Bukalah hatimu wahai pejabat negeri, ini nyata dan bukan imajinasi. Tempat kami kecil tapi kami tak kerdil, seperti anak tiri tapi kami tetap berdiri. Hey, para pejabat negeri, lirik ini langkah terakhir kami. Bendera merah putih ku kibarkan puluhan kali, tapi tak satu pun kalian yang peduli. Gunung Kidul tercinta bukan daerah sulit, prestasi elit tapi bikin sirkuit kok sulit. Bendera merah putih ku kibarkan puluhan kali, tapi tak satu pun kalian yang peduli. Gunung Kidul tercinta bukan daerah sulit, prestasi elit tapi bikin sirkuit kok sulit.